supaya nanti latar belakang kasus ini tidak misteri. Oke, saya boleh tahu nggak Pak, kalau PK itu kan harus ada novum, bukti baru. Betul. Apa bukti barunya, novumnya? Jadi begini, kami melihat persoalan ini seperti persoalan sederhana. Ya. Persoalan kecelakaan lalu lintas tunggal. Oke. Tapi ditarik menjadi kriminal. Nah, ini menjadi permasalahan. Oke Sobat Cerita, itu pernyataan dari Pak Jogi, pengacara 5 terdakwa. Dia menilai bahwa sebenarnya kasus Vina itu bukan karena pembunuhan tapi karena kecelakaan. Oke Sobat Cerita, aku boleh komen dari sudut pandangku sebagai seorang netizen ya, melihat kasus Vina ini dengan case-case yang bergulir, dengan banyak sekali case-case baru yang bermunculan sehingga membuat netizen itu bingung. Case-case yang bermunculan diantaranya yang pertama, almarhum Vina dan juga Eki, menurut pengacara dari 5 terdakwa yang sekarang sedang menjalani penjara seumur hidup, itu sebenarnya bukan meninggal karena dibunuh oleh geng motor, melainkan meninggal karena kecelakaan. Kemudian yang kedua, Sobat Cerita, ada kasus Saka Tatal yang diduga salah tangkap. Dan ketiga, yang baru aku baca di berita, itu katanya DPO-nya itu sebenarnya bukan 3 orang, tapi 4 orang, namun 1 nama dihilangkan. Oke, ini aku boleh komen dari sisi netizen ya. Kalau menurutku Sobat Cerita, aku menarik pernyataan dari keluarga almarhum Vina ketika mereka bercerita di podcast Densu. Mereka itu ngecek dan melihat sendiri ketika memandikan jenazah, bahkan dalam tubuh Vina itu ada luka-luka yang tidak wajar. Dan kalau kita berkaca sesuai dengan putusan MA, itu juga dijelaskan luka-luka yang sangat parah menurutku ya, yang kalau kecelakaan dengan motor yang nggak rusak sama sekali, itu agak aneh. Dan kemudian yang paling parah adalah tidak adanya kasus pemerkosaan di situ, padahal di BAP 2016 disebutkan ada sperma di dalam tubuh Vina, Sobat Cerita. Dan bahkan Bang Hotman Paris pun membacakan waktu itu kronologi dari kejadian tersebut yang sudah ditulis begitu ya. Ini menyatakan salah satu yang melakukan itu bahkan tidak sempat keluar. Dan terkait bonyok-bonyoknya pelaku ya di penjara, aku rasa itu sudah jadi rahasia umum, kita sama-sama tahu gitu kan. Kalaupun mereka ditangkap, mereka juga gak bakalan ngaku kecuali di pressure. Kita tunggu perkembangan selanjutnya dari kasus ini, dan aku mau tahu kalau pendapat dan komentar kalian seperti apa terkait case-case baru yang tadi aku sebutin Sobat Cerita. Tulis di